Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya pergerakan daripada indeks dolar posisi saat ini ya masih dalam tekanan seller ya, artinya tren besar masih turun meskipun kalau kita lihat 2 hari ke belakang khususnya di hari Selasa ada lonjakan harga yang sangat signifikan di mana ada impulsif bullish terjadi, tapi di hari Rabu kemarin itu tekanan seller lebih besar ya, yang dimana menguji kuat area trendline dan kemudian dia bergerak naik lagi. Dan tentunya kalau kita lihat struktur yang terbentuk di sini adalah candle bearish, yang artinya dengan memiliki ekor panjang atas dan body besar ke bawah, ini buyer dan seller ini kalau dilihat posisinya sama-sama kuat ya. Dan kalau kita lihat di pagi hari ini pukul 7.45 tadinya ya ada open gap down yang terjadi, di mana respon daripada indeks dolar ya terjadi penurunan untuk pagi hari ini ya, terjadi open gap down di area saat ini bergerak di level harga 104.045. Tentunya ini akan menguji kuat sekali lagi wilayah trendline. Artinya seperti ini, kalau posisi indeks dolar ini ya kembali lagi masuk kepada area trendline yang sudah kita gambarkan, artinya akan kuat menguji wilayah key support ya untuk meneruskan tekanan seller yang lebih dalam. Tapi kalau posisi saat ini atau di time frame daily untuk hari Kamis ini ternyata ditutup di candle warna hijau, tentunya seperti itu artinya akan ada dorongan buyer yang lebih tinggi ya kalau kita perhatikan. Maka di sini coba sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat kondisinya ya seperti apa. Dan kalau saya perhatikan swing saat ini ya, range pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri itu bergerak di area low monthly sebelumnya 103.391 sampai dengan high tertingginya terakhir di hari Selasa kemarin yaitu di 104.859 yang bertepatan di area golden level. Dan pagi ini kalau kita perhatikan pukul ini ya di time frame 4 jam yaitu dari jam 3 pagi tadi sampai dengan penutupannya di jam 7, dan kemudian ada pembukaan hari ini ada open gap down di bawah 104.064. Ini sering terjadi jika mana ada open gap down maka indeks dolar akan terjadi penutupan kembali. Tapi posisinya di sini ini cukup besar ya, gap downnya cukup lumayan besar. Besar kemungkinan ini dampak dari news yang rilis tadi pagi ya, yaitu pukul 2 pagi. Mungkin saya akan beritahu dulu hasil daripada news FOMC ya, yang tadi pagi rilis. Yang pertama di sini pembahasan kalau saya lihat lebih banyak di suku bunga ya, atau perencanaan suku bunga nanti di tahun di tahun ini ya, yaitu tahun 2023. Yang pertama di mana anggota The Fed masih fokus dalam menurunkan inflasi. Otomatis targetnya juga masih sama yaitu 2% ya untuk menurunkan target inflasinya. Selain itu targetnya juga adalah melemahkan kondisi ekonomi yang ada untuk supaya inflasi ini bisa terjadi penurunan. Kemudian Jeremy Powell sendiri memberikan indikasi ya bahwa setelah kenaikan suku bunga nantinya di mana The Fed tidak akan memotong interest rate bunga tersebut. Jadi maksudnya kalau kita perhatikan dengan target kenaikan suku bunga ya di pertemuan berikutnya, baik itu 50 basis point atau 75 basis point dengan target 5% ya ke depannya, mungkin bahkan bisa lebih. Untuk si Jeremy Powell sendiri mengatakan memang tidak akan memotong interest rate untuk suku bunga itu sendiri ya, tapi besar kemungkinan akan menyetop atau menghentikan ya, laju daripada suku bunga itu sendiri dengan harapan bisa menekan ekonomi lebih rendah ya, ekonomi lebih melemah sehingga demand-nya pun berkurang, maka inflasi bisa turun ya, atau tertekan ya, turun jauh lebih daripada 7,1%. Itu ekspektasi dari mereka ya. Jadi kondisinya seperti itu kalau saya lihat hasil dari pembahasan yang tadi malam ya. Artinya di sini juga untuk tahun 2023 progres The Fed sendiri masih sama ya, yaitu menaikkan suku bunga hingga 5%.
bahkan lebih dengan target 50 sampai dengan 75 basis point. Jadi kesimpulannya dari meeting the Fed semalam ya atau jam 2 pagi yaitu sifatnya masih hawkish ya, masih agresif karena mereka melihat satu, inflasi pun masih dalam posisi tertinggi ya, yaitu 7,1% meskipun ada progres penurunan dari 9,1%. Dan tentunya ini juga sudah direspon oleh indeks dolar meskipun tadi pagi pukul 2 setelah rilis FOMC meeting minutes tidak terlalu besar ya pergerakannya, hanya bergerak terbatas memberikan informasi kuat terbentuknya long legs doji secara teknikal. Dan kalau kita lihat hari ini pun juga banyak informasi news yang akan rilis, baik itu ADP non-farm payroll ataupun unemployment claim ya, nanti akan di akhir video saya akan bahas. Dan tentunya juga posisi daripada news besok ya, non-farm payroll ini juga akan mempengaruhi pergerakan baik itu indeks dolar ya ataupun memang market-market yang lain pasti akan mempengaruhi berpengaruh sekali gitu. Oke, sekarang coba kita turunkan lagi ya di time frame 1 jam untuk memperlihatkan swing-swingnya seperti apa. Nah, ini Anda bisa lihat kemarin sudah saya informasikan juga ya ketika pergerakannya di break di bawah high weekly, kecenderungannya sudah turun dan membentuk low terbaru atau support di hari kemarin yaitu di 103.832. Artinya dengan adanya gap down, apakah ini nanti akan bergerak dulu menuju area trendline baru dia naik? Bisa juga seperti itu karena pergerakan untuk indeks dolar di sesi Asia ini dibuka di kondisi open gap down ya, artinya nantinya juga kemungkinan besar akan menutup gapnya. Karena kalau saya lihat di posisi hari kemarin tuh belum juga menutup gap ya. Jadi dia habis gap down, ada long legs doji, impulsif bearish dan kemudian dia sideways baru dia akan turun. Maka di sini saya perhatikan kalau nantinya memang posisinya ini berhasil dia bergerak turun lebih jauh, maka pengujian terakhir yaitu di area low monthly sebelumnya atau wilayah key support yaitu 103.448. Artinya menurut saya dengan adanya kecenderungan hasil daripada meeting FOMC ya, di sini menurut saya akan melemahkan daripada indeks dolar itu sendiri ya. Tekanan sellernya akan lebih besar karena saat ini yang menjadi tantangan juga ya di negara Amerika itu untuk the Fed sendiri yaitu melawan daripada stagflasi dan resesi. Ini yang ditakutkan karena sikap daripada hawkish atau dengan target kenaikan suku bunga yang lebih besar lagi sebesar 5%, maka di sini bisa terjadi hal tersebut gitu, bisa terjadi stagflasi ataupun resesi di tahun 2023 ataupun nanti 2024. Dan ini pasti mempengaruhi daripada indeks dolar sendiri, itu bisa terjadi pelemahan berlanjut dan akan dimanfaatkan oleh khususnya komoditas ya seperti logam atau XAU-USD. Maka kecenderungannya pasti akan terjadi kenaikan. Selain itu pun mata uang lawannya daripada indeks dolar sendiri, Euro USD, GBP, AUD pasti akan terjadi kenaikan. Dan ini kondisi saat ini ya. Jadi menurut saya kita akan melihat tentunya di bulan Januari ini data-data yang akan rilis yang akan mempengaruhi besaran daripada indeks dolar, apakah betul-betul dalam tekanan seller atau ada perlawanan dari data-data nanti yang akan rilis. Oke. Skenario saya, menurut saya indeks dolar hari ini akan berlanjut turun ya, dalam arti karena kalau saya lihat posisinya pergerakannya ini akan menguji yang pertama adalah wilayah supportnya ya di area 103.832 minimal ke sini dulu, tapi nanti setelah itu dia bergerak menuju ke area open gap down-nya ini ya, menuju opennya. Besar kemungkinan menurut saya, gambaran saya adalah dia akan berlanjut turun dan menguji wilayah key support atau area low monthly berikutnya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar hari ini kecenderungannya adalah turun ya. Posisinya seperti ini, adapun nanti ada perubahan kenaikan ketika sudah menutup daripada area open gap down. Ya, seperti ini. Jadi ini wajib dipantau area ini. Ya, nanti kalau dia kembali lagi ke posisi itu wajib dipantau karena kalau posisinya menguat artinya memang ada pembentukan pattern ya, contoh impulse bullish yang bergerak di area tersebut. Yang kedua, pantau wilayah ini. Jadi ini informasinya ya, kekuatan daripada baik itu buyer ataupun seller tergantung daripada area support terdekat daripada harga running yaitu 103.832. Kalau mana di posisi ini dia di break atau impulse bearish maka dia bergerak cukup dalam.
atau menguji wilayah key support yang sudah tersentuh sebelumnya ya, akan menguji kuat ke wilayah ini. Dan berikutnya kalau nantinya sudah mendekati atau naik menutup daripada open gap down, oke, menutup ini ya pergerakannya, pantau wilayah ini, hati-hati. Kalau ini terjadi impulsif bullish, maka kecenderungannya dia akan bergerak naik kembali, yang tentunya menguji daripada resisten yang terbentuk di 2 hari ke belakang. Dan di area sinilah menjadikan pertarungan kuat ya antara buyer dan seller. Apakah masih kecenderungannya untuk indeks dolar menguat untuk hari ini atau terjadi penurunan. Tapi secara sesi Asia dengan adanya open gap down, menurut saya, gambaran saya, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke. Dan kita akan berlanjut lagi ya di data news ekonomi hari ini yang akan rilis seperti apa. Nah, sekarang langsung saya akan bahas hasilnya, kondisinya. Oke, kita langsung ke data ekonomi Amerika untuk jadwal hari ini. Oke, untuk kalender ekonomi untuk hari ini tanggal 5 Januari 2023, kita mulai pembahasan di ADP Non-Farm Employment Change ya, di mana ini nanti akan rilis pukul 20:15 menit. Artinya pukul 20:15 menit di sini akan rilis ADP Non-Farm Employment Change, di mana data sebelumnya adalah 127.000, oke, diprediksikan naik menjadi 150.000. Artinya posisi dari data sementara saat ini yang terkumpul dari tim survei menghasilkan 150.000, maka diprediksikan nantinya data ADP Non-Farm Employment Change ini mendorong indeks dolar terjadi yang namanya penguatan. Oke, ini ya dari data ADP diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, posisinya sempat terjadi kenaikan terakhir itu di tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 11 ya, dan kemudian di bulan Desember terjadi penurunan. Cuman untuk di bulan Januari 2023 ini terjadi peningkatan ya, kenaikan dari 127.000 menjadi 150.000 untuk prediksinya. Nanti kita lihat aktual hasilnya, real datanya apakah menunjukkan potensi betul-betul sesuai dengan forecast atau yang diramalkan di sini 150.000. Jika mana itu terjadi, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke. Sekarang kita lihat itu high impact ya untuk ADP Non-Farm Employment Change. Kemudian berikutnya adalah trade balance di sini pukul 20.30, oke. Dari trade balance sendiri kalau saya lihat hasilnya adalah minus 78,20 ya. Di sini diprediksikan untuk trade balance turun menjadi 73 minus 73 billion ya. Artinya ada kenaikan ya, Ada kenaikan dari minus 78 menjadi minus 73, ada kenaikan di posisi ini, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi kenaikan. Di trade balance sendiri mendukung progres datanya yang terkumpul ya, yaitu naik dari 78 menjadi 73 ya, dari minus 78 menjadi minus 73. Oke. Sekarang kita lihat di data selanjutnya adalah initial jobless claim atau tingkat pengangguran. Di mana kalau kita perhatikan data di sini adalah 225.000, ternyata hasilnya sama 225.000. Jika mana ini terjadi maka netral untuk data initial jobless claim itu sendiri, tidak ada perubahan. Tapi nanti kalau kita lihat aktualnya, kalau sampai terjadi lonjakan dari angka 225.000, maka saya prediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau di bawah daripada 225.000, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Intinya di situ ya. Nanti insya Allah saya akan update dari data yang rilis nanti malam ya. Posisinya ada lagi nanti newsnya, ini ada oil. Oke, mungkin sementara itu ya yang bisa saya sampaikan untuk data ekonomi Amerika. Jadi start hari ini akan rilis pukul 20.15, ada ADP Non-Farm Employment Change, kemudian dilanjutkan lagi trade balance dan initial jobless claim pukul 20.30. Oke, untuk datanya nanti seperti apa, insya Allah saya akan lanjutkan infokan ya di ZF Brotherhood daripada Telegram dari Zona Forex itu sendiri. Silakan teman-teman yang baru nonton video ini mungkin bisa ikutin Telegramnya. Ya, link ada di deskripsi, silakan dilihat ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.